Jesus must have been married because he was a Jew. Ya, jadi ada teori dalam buku itu, Yesus pasti sudah menikah karena Yesus itu seorang Yahudi. What's wrong with this picture? Ya, apa masalahnya dengan teori ini atau klaim ini? Were all Jews married? Ya, apakah semua orang Yahudi itu kawin? Survey says no. Ya, ada survei membuktikan tidak demikian. There were plenty of exceptions. Ya, ada banyak contoh-contoh yang merupakan pengecualian. Josephus, the Jewish historian from the first century, tells us about various exceptions. For example, the therapeutai. Wah, this is difficult to translate. Don't worry about that. Yeah, Just say there are misalnya, exceptions. sejarawan Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang terkenal pada abad pertama, ada contoh kalangan Yahudi yang tidak menikah. Disebut dengan therapeutai. Saya tidak tahu terjemahkan itu. Ya. Another first century Jewish writer, Philo, tells us that there were Jews who decided not to marry, instead to dedicate themselves to the study of the law. Ya, jadi ada juga seperti katakan oleh Philo, salah seorang sejarawan Yahudi yang lain, ada orang-orang Yahudi yang tidak mau menikah supaya waktunya bisa digunakan sungguh-sungguh untuk mempelajari hukum Taurat. And at the Dead Sea Cemetery, archaeology has shown us that there were single persons buried there, persons who quite deliberately did not get married. Ya, jadi seperti yang sudah ditunjukkan dari arkeologi, yaitu penggalian di kuburan di dekat kuburan, jelas sekali di situ bahwa ada orang-orang yang single yang tidak menikah dan mereka tidak menikah itu dengan tujuan supaya bisa lebih serius untuk. And then there are figures like John the Baptist who did not get married. Dan tentu saja Yohanes Pembaptis juga tidak menikah. Last I checked, John the Baptist was Jesus' cousin. Ya, jadi saudara sepupu Yesus itu rupanya tidak juga menikah. Now I want to read you a text from the Gospel of Matthew that Jesus says. Matthew 19. Mari kita membuka Matius 19. Jesus is talking about marriage, and he tells his disciples that, you've only got two options, fidelity in marriage or celibacy in singleness. That's the gist of the text. Ya, jadi inti dari teks yang mau dibaca ini adalah bahwa Yesus bicara tentang perkawinan dan ada dua pilihan saja. Kawin lalu setia dalam perkawinan atau sama sekali tidak kawin. And then he says this in verse 11 and 12. Dalam ayat 11 dan 12 silakan baca. Not everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. For some are eunuchs because they were born that way. Others have been made eunuchs, and still others have made themselves eunuchs because the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it. Ya, saya kira kita baca masing-masing ya. Now, a eunuch is a person who does not get married and is incapable of having children. Ya, jadi eunuch itu orang yang tidak dapat kawin dan memang dia tidak kawin karena tidak bisa kawin dan karena itu tidak bisa punya anak. Now, why would Jesus mention this as an option for his disciples? Ya, kenapa ini merupakan salah satu pilihan untuk para murid Yesus? Many scholars think, who are experts in the Gospel of Matthew, that Jesus is saying this in part because he himself is single and is providing a theological reason why he's staying that way. He's single for the sake of the kingdom. Ya, jadi para ahli Injil Matius misalnya mengusulkan bahwa Yesus mengatakan ini karena Yesus sendiri adalah seorang yang selibat, tidak kawin. Jadi dia memberi semacam dasar teologis untuk masalah ini. So let me sum up here. There's no evidence in the New Testament or in any of the Gnostic Gospels that Jesus ever got married. Ya, jadi sebenarnya tidak ada bukti baik dalam Injil kanonis maupun Injil Gnostik bahwa Yesus itu kawin. And if that's true, Dan Brown's novel is full of holes. Ya, kalau ini memang benar, tentunya benar ya. Berarti fiksi Dan Brown itu penuh dengan lubang. Now, this next error is in fact maybe the most common mistake worldwide made about Jesus. Ya, kesalahan berikut ini sesuatu yang sangat umum dilakukan di seluruh dunia mengenai siapa Yesus.
The argument goes like this. Jesus was portrayed as simply a man or a great prophet in the very earliest Christian sources, but later Christians put royal robes on him and divine robes on him, especially at the Council of Nicaea. Ya, jadi ada teori bahwa Yesus itu sebenarnya hanya manusia biasa, paling-paling dia seorang nabi besar, lalu kemudian orang Kristen membuatnya menjadi raja dan bahkan membuatnya menjadi Allah. Now Seperti yang dilakukan di Konsili Nisea. You should be well familiar with this because this is one of the major Muslim critiques of Christianity. Ya, tentunya ini kita cukup kenal karena ini salah satu kritik yang sering dilontarkan oleh teman-teman kita dari agama terbesar di negara ini. Jesus is a great man, he was a great prophet, but he wasn't God, is the way the critique goes. Ya, intinya adalah Yesus bukan Allah, melainkan hanya manusia, bisa juga seorang nabi besar. The problem with this is that our earliest Christian documents, the very earliest ones, Paul, some middle ones, such as Acts, and the later ones, like the Gospel of John, all are very happy to say that Jesus can be called Theos, God, or Kurios, Lord. Ya, tapi apa yang dikatakan dalam dokumen Perjanjian Baru? Yang paling dini tentunya surat-surat Paulus sudah menyebut Yesus dengan Theos. Demikian juga yang di tengah, Kisah Para Rasul maupun yang agak kemudian seperti Injil Yohanes. So if you have a problem with the divinity of Jesus, you don't just have a problem with 4th century church history, you have a problem with the earliest Christian documents and their claims. Ya, kalau kita mempersoalkan keilahian Yesus, yang kita persoalkan bukan hanya soal sejarah di abad keempat kekristenan, tapi sebenarnya dokumen terdini dari kekristenan. So the truth of the matter is, again, that Dan Brown doesn't know either the Bible or his history, and the novel is based on various errors. Ya, jadi sederhananya adalah bahwa Dan Brown sama sekali tidak tahu sejarah kekristenan ataupun Alkitab. Dengan demikian sebenarnya fiksi dia penuh dengan kesalahan. Here's the 7th of the deadly errors of the Da Vinci Code. Nah, ini dosa ketujuh yang terakhir ini. Dan Brown keeps talking in this novel about the repression of the sacred feminine. Ya, jadi berkali-kali Dan Brown mengutarakan di dalam novelnya itu bahwa sudah ada penindasan terhadap sifat feminin yang sakral. Now this theory has to do with the idea that patriarchy imposed on Christianity male images of God. Jadi sebenarnya ini mau mengatakan bahwa sistem patriarkal itulah yang sebenarnya saya harus temukan rumusannya. Yang mengimpose artinya yang memaksakan gambaran-gambaran kelaki-lakian di dalam ajaran kekristenan. The truth of the matter is that God in the divine nature is neither male nor female. Jesus says God is spirit. Ya. Padahal sesungguhnya adalah Tuhan itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Yang dikatakan di Alkitab misalnya seperti yang dikatakan Yesus, Tuhan itu, Allah itu adalah roh. Here's an even more interesting fact. If you survey the whole Old Testament, guess how many times God is called Father in the Old Testament? Ya, kalau kita lihat Perjanjian Lama keseluruhan, coba kira-kira berapa kali Allah itu dipanggil sebagai Bapa? 39 books of the Old Testament. How many times is God called Father in the Old Berapa Testament? kali Allah dipanggil disebut Bapa dalam ke-39 kitab Perjanjian Lama? Only 3 times. Hanya 3 kali. And in each of those, it is an analogy, like a father would rescue his child, so God rescued Israel, and so on. The image of God as Father is basically absent from the Old Testament. Ya, itu pun berdasarkan analogi, seperti seorang bapa menyelamatkan anaknya dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya yang ditemukan dalam Perjanjian Lama. When you turn the page to the New Testament, you see quite the opposite of that. Ya, kalau kita beralih ke Perjanjian Lama, kita lihat gambaran yang memang berubah. Let's take one example. The Gospel of John calls God Father 145 times. Ya, dalam Injil Yohanes misalnya 145 kali Allah itu disebut Bapa. This has nothing to do with patriarchal culture or the suppressing of the feminine. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan budaya patriarkal
ataupun penindasan terhadap kefemininan. Where does it come from? Dari mana ini? It comes out of Jesus' own personal relationship with God. Ya, ini justru gambaran bahwa Allah sebagai Bapa itu muncul dari hubungan Yesus dengan Tuhan atau dengan Allah. Jesus called God Abba. Jadi Yesus memanggil Allah Abba. Why didn't Jesus call God Mother? Kenapa tidak dia panggil Allah sebagai There's a very Ibu. good reason why not. ya, dan ada alasan yang kuat mengapa dia tidak lakukan itu. He had a human mother, Mary, who wouldn't have appreciated it. Dan dia mempunyai seorang ibu perempuan, ya, ibu ya pasti perempuan ya, ibu yang pasti tidak mau dipanggil. The truth of the matter is that the church calls God Father because Jesus taught us to pray to God as Father. Ya, gereja mengajarkan Allah sebagai Bapa karena Yesus mengajarkan murid-murid untuk berdoa kepada Allah sebagai Bapa. This did not come to us from the Old Testament. It didn't come to us from patriarchal culture. It was a specific command of Jesus. When you pray, say, Father. Nah, jadi ini bukan berasal dari perjanjian lama, bukan juga dari budaya patriarkal. Ini justru datang dari hubungan Yesus yang spesifik yang mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah sebagai Bapa. The truth of the matter then is that the New Testament is not all about imposing patriarchy on men or women. It's about following the example of Jesus when he told us to pray, Abba, Father. Jadi perjanjian baru justru mengajarkan supaya kita memanggil Allah sebagai Bapa mengikuti teladan dari Yesus. Jadi bukan berdasarkan apa yang sudah dikemukakan. Now I want to take one more step before we take time for questions, and I want to talk to you about the one Gnostic gospel I've actually not properly mentioned yet. Ya, kita akan lihat satu teks Gnostik sebelum kita nanti akan buka tanya jawab. I want to talk about the Gospel of Judas. Mari kita singgung Injil Yudas. Now, 2 years ago, National Geographic made a special on the Gospel of Judas. Ya, 2 tahun yang lalu, yaitu majalah terkenal National Geography, itu menampilkan satu Injil Yudas, satu Injil baru yang disebut Injil Yudas. With much fanfare, this supposedly new text was unveiled to the world as presenting us with a different image of Jesus and a different image of Judas 2 years ago. Jadi dengan banyak kegemparan, kehebohan ini di-expose, ya, seakan-akan mau ditampilkan satu gambaran Yesus yang lain, termasuk juga Judas yang sama sekali lain. The truth is, we've known about this gospel for 50 years. Sebenarnya Injil Yudas ini bukan barang baru, sudah dikenal 50 tahun yang lalu. In fact, we've known about all of these gospels for 50 years. Dan sebenarnya sudah banyak tahu tentang Injil ini selama 50 tahun. This is not late-breaking news. Jadi tidak ada situ breaking news ya. The Gospel of Judas is a text originally written in Coptic. Ya, Injil Yudas ini adalah satu teks yang aslinya ditulis di dalam bahasa Koptik, bahasa Mesir kuno. We do not know if it was written in Greek before that. It may have been. Ya, boleh jadi kita itu ditulis di dalam bahasa Yunani, tapi kita tidak tahu pasti. But here's what I do know about the Gospel of Judas. Ya, tapi ada yang kita ketahui tentang Injil Yudas. National Geographic only 3 weeks ago got on television and said, we made a bad translation of the Gospel of Judas 2 years ago. Oops! Ya, 3 minggu lalu rupanya National Geography mengakui bahwa rupanya terjemahan Injil Yudas itu mengandung banyak kesalahan. The original translation presented a Judas who was doing Jesus' will by going and betraying him. Ya, jadi di dalam terjemahan awalnya Yudas itu menuruti apa yang dikatakan Yesus, yaitu dengan mengkhianati dia dan menyerahkan dia. One of the portions was translated so it sounded like, go ahead, Judas, make my day, help me slough off this body so I can get on with everlasting life. Jadi ada kalimat di situ yang mengatakan kira-kira ya, Judas silakan lakukan seperti yang sudah direncanakan supaya tubuhku ini bisa dilepaskan. In fact, on further
bukan tubuhku, supaya saya bisa dilepaskan dari tubuh ini. In fact, on further review, that's not what the Coptic text says. Rupanya ketika diteliti lagi, teks Koptik itu tidak berbunyi demikian. What it says is that Judas was inhabited by a daimon, a demon. Yang dikatakan rupanya, Yudas itu dirasuki oleh setan. And he went and betrayed Jesus. Lalu dia pergi dan mengkhianati Yesus. So even the Gospel of Judas does not present us with a kinder, gentler Judas. Jadi sebenarnya kalau begitu, wah ini saya baru tahu. Berarti Yudas yang ditampilkan sebelumnya itu keliru. Rupanya Yudas sendiri tidak membuat gambar Yudas itu menjadi gambar yang jauh lebih baik. Now I have to tell you that, it doesn't inspire confidence when you have a press conference and say this is the definitive translation of the Gospel of Judas, and then 2 years later say, we got it wrong. Ya, jadi sangat beda dengan apa yang terjadi 2 tahun lalu. Kita pakai konferensi pers dengan mengatakan ini terjemahan definitif. Ya, artinya nggak bisa salah ya. And Lalu kemudian 2 tahun ini dikoreksi. let me tell you what this is really all about. It's about making money. Ya, intinya rupanya adalah bikin duit. Cari duit atau bikin duit ya. The reason they didn't want to publish their translation so other scholars could investigate it and compare it to the original text is because they wanted to create a television sensation and make a lot of money. Rupanya intinya adalah duit. Jadi mereka tidak biarkan supaya teks itu bisa diuji kembali, terjemahannya bisa diuji apa benar sesuai dengan teks. Dengan kata lain disembunyikan supaya dengan demikian ini bisa menjadi sensasi yang bisa diekspos di televisi. In other words, they had the same motives that Dan Brown did for writing his novel. Jadi sama saja motivasinya dengan Dan Brown yang menciptakan fiksi tadi. Not to mention the same motives as the folks who wrote the Jesus Tomb book. Ya, dan belum kita sebutkan tadi ya bahwa itu sama aja dengan orang-orang yang tadinya menulis tentang makam Yesus. But we will get to that part after lunch. Nah, nanti di sore hari kita akan lihat bersama kembali soal makam Yesus dari Talpiot. So if you remember one thing from this talk this morning, I'd like you to remember the words of my grandmother. Ya, jadi mari kita ingat lagi apa yang dikatakan oleh nenek. Don't be so open-minded that your brains fall out. Jangan terlalu begitu terbuka berpikir sampai-sampai ini bahasa Inggris ini idiomnya ini. Otak kita sendiri jatuh keluar. On further review, our best and most historical sources for knowing about Jesus or Mary Magdalene or Judas or any other of the earliest disciples are the 4 canonical Gospels. Ya, karena ternyata kalau kita teliti berdasarkan fakta-fakta historis yang ada, justru Injil yang kita miliki itulah yang bisa memberi gambaran yang tepat mengenai Yesus, muridnya Maria Magdalena dan lain-lain. Thank you very much. Ya, terima kasih. I will take some questions. Ya. Matthew, his is the 3rd. Yep. Ya. Ya. There is no Q document. We have no Q document. And it certainly wasn't a gospel. There were collections of sayings of Jesus, but collections of sayings of Jesus is not a gospel. A gospel is the good news about what Jesus not only said, but what he did. Now, I certainly believe there were collections of sayings of Jesus before we had formal gospels, okay? Yeah. I certainly believe that. Ya. Jadi Sorry about that. Well. He asked the question in English. Oh yeah, all right. Yes, okay. Yeah. Now let me interpret a little bit. Ya. Jadi memang dalam Injil tadi Bapak tadi bertanya justru mengutip dari Lukas pasal 1 ya. Ya. Lalu Injil yang dimaksudkan itu menurut Prof. Witherington adalah Matius dan Markus. Jadi sumber-sumber yang digunakan adalah Matius dan Markus. Lalu ada pertanyaan mengenai bagaimana dengan Q. Bagi kita yang tidak familiar, tapi mudah-mudahan semua tahu tentang sumber Q, yaitu sumber lisan ya, yang tidak ada dokumennya, tidak dan berisi perkataan-perkataan Yesus yang sering disebut dengan logia Yesu, kan gitu ya. Nah, ini bukan Injil menurut Profesor Ben Witherington karena tidak ada Injil seperti itu. Tapi Profesor Witherington percaya bahwa memang ada koleksi ucapan-ucapan
Yesus, tapi bukan Injil seperti Injil Markus atau Matius. Mungkin ini seperti a fair summary? Yes. Saya rasa fair summary. Right. Now let me just press this a little further. What Luke says is, I'm going to write about the things that have happened amongst me. Okay? Events. Q is not a source of events. Q is basically a source of sayings. So he's not talking about Q. He's talking about previous accounts of the deeds that happened amongst us, as well as some words. Basically, Q is just presenting Jesus' famous sayings. That's what it is. It's not a whole gospel. Ya, jadi yang disebut dengan koleksi yang disebut dengan Q ini dari bahasa Jerman Quelle ya, artinya sumber, itu tidak berisi tentang cerita tentang perbuatan-perbuatan, peristiwa-peristiwa. Itu betul-betul hanya berisi kumpulan ucapan-ucapan. So, that's what I think Luke is saying there, and we honestly don't have any other historical evidence to suggest otherwise. Ya, jadi itulah yang dikatakan oleh penulis Injil Lukas. Silakan tadi. Ya. No, I think he knows about Matthew. I think he uses Mark, but I think he knows about Matthew. I don't think he necessarily uses Matthew, but I think he knows that it exists, okay? He's basing his gospel on Mark, sayings material, and unique stories, which we would call special Luke. Ya, jadi ini memang tentang teori hubungan ketiga Injil sinoptik. Tapi Injil kan saya merangkum bahwa Injil Lukas, penulis Injil Lukas mungkin tahu tentang Matius, Injil Matius, tapi dia tidak gunakan secara langsung. Yang dia gunakan secara langsung, ya menurut salah satu versi dari hubungan ketiga Injil ini adalah Markus. Jadi Lukas tahu menggunakan Markus, tapi dia tahu tentang Injil Matius. Silakan Romo Desi. It is possible, one footnote, it is possible that Luke could have used Matthew. It's not impossible. Yeah. I think it's unlikely. Ya, jadi soal kemungkinan, ada kemungkinannya, walaupun ya tipis, ya kayak gitu. Silakan Romo Desi. Ya, saya harus terjemahkan karena itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris yang sangat bagus. Ya, soalannya yang diajukan oleh Romo Desi adalah bahwa ada sekelompok para pakar perjanjian baru atau sejarawan yang berkali-kali mengatakan bahwa ada semacam pergulatan di antara Injil-Injil ini, Injil-Injil kanonis maupun Injil-Injil lain. Jadi seperti ada perang perebutan arena Injil gitu. Siapa menang itu yang kemudian beredar. Nah, so what do you think? Yeah, my response to that would be it's entirely an argument from silence if you're talking about the first century AD. If you're talking about church history in the end of the second century into the third and fourth, yes, there is a battle between Gnostic Christians and Orthodox Christians, no question, but not in the first century AD. We have no historical evidence of that. Ya, jadi itu sebuah teori yang tidak ada buktinya, maka disebut sebagai argumen dari keheningan. Hening nggak bunyi kan? Nah, jadi argumen ex silentio itu istilahnya, tidak ada buktinya. Untuk abad pertama khususnya tidak mungkin, karena tidak ada buktinya. Mungkin untuk abad-abad selanjutnya, abad kedua itu memang ada semacam pergulatan, karena ada pertarungan di antara pengaruh Injil Gnostik atau tulisan Gnostik dengan Injil kanonis. And there's another point. Let me borrow this for a minute. Ya, ternyata berguna. You see the title of this book? Ya. Lost Scriptures. This word just in. Ya. They weren't lost. Lihat We knew judul. about them all along. Ini salah satu buku yang ada di lembaga Alkitab, tapi tidak tujuannya untuk diterbitkan. Judulnya saja sudah bercerita juga tentang apa maksudnya. Di sini katakan Lost Scriptures, berarti ada kitab-kitab yang hilang. Padahal ini bukan kitab-kitab yang hilang, memang tidak ada kitab itu. Not lost, just rejected. That's a whole different ball game. Oh, sorry. Untuk rupanya yang dikatakan tadi saya salah interpret ya. Bukan hilang, tapi memang kitab-kitab ini ditolak. Ya, jadi itu berbeda ya. Kitab yang hilang dengan yang ditolak. They were rejected when they were written in the second and third and fourth centuries. Ya, jadi waktu ditulis pada abad kedua dan selanjutnya, ternyata kitab-kitab ini ditolak. Jadi tidak ada yang hilang. So my
word to you is, if it's good enough for Papias, it's good enough for Arrhenius, if it's good enough for Tertullian, it's good enough for me. They knew what they were critiquing better than we do. Ya, jadi sebenarnya di situ kita patut memperhatikan apa yang dikatakan oleh para bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, Tertullianus, dan lain-lain ya. Jadi mereka juga menilai isi dari kitab-kitab seperti itu. Another question. Ya, selanjutnya tadi yang ketiga, ya. Why don't you just summarize that? Ya, intinya saja saya sampaikan ya. Jadi ya, memang ada persoalan tentang kebenaran kan. Ada orang yang seperti Da Vinci Code, lalu kemudian ada tulisan yang membantah itu ya sebagai dusta. Tapi ini tadi dikaitkan dengan soal, saya tadi bagian pertama sedikit kabur ya. Cuma tahu dalam Wahyu pasal 12 ya, oke, saya sudah tangkap, bisa saya ulang sedikit ya supaya semua tahu. Di dalam Wahyu pasal 12 itu ada soal surat kebohongan ya, dan itu tentunya mengalir terus begitu ya. Dan inilah yang terjadi berkaitan dengan arus yang terus-menerus terbitan-terbitan seperti ini. Bagaimana mungkin ini bisa dibendung? Walaupun ada semacam tulisan tandingan seperti Gospel Code misalnya. Lalu pertanyaan kedua, the second student ya, yang saya mau rangkum, tadi dikatakan soal keterbukaan pikiran dengan otak yang kemudian keluar saking terbukanya gitu. Nah, bagaimana ini bisa dimengerti atau ditangkap oleh orang awam yang biasa saja untuk bisa membedakan ini? Saya kira ini fair, is a fair summary. Well, let me see if I can respond to what I think you said in English. Mudah-mudahan nanti ya. Saya ingin. Well, first I would say that Jesus called us to be wise as serpents, as well as innocent as doves, okay? And that wisdom comes to us not just by privately studying the Bible. It comes through good teaching and good preaching and nurture in our church settings and from those who can teach us. Jesus says that the sheep that don't have a shepherd get lost. And we need our teachers to help us with these kinds of issues so that we can give a reason for the hope that is in us. Ya, jadi seperti katakan Tuhan Yesus bahwa kita harus licik seperti ular. Licik kalau saya itu seperti merpati gitu kan. Nah, tapi itu tidak datang hanya dengan belajar Alkitab secara pribadi. Di situ pentingnya ada konteks umat, mana Alkitab itu juga dibaca sebagai bagian dari jemaat atau umat. Dan tentunya di situ dari pengajar, gereja, penginjil dan gembala. Jadi kita tidak hanya baca sendiri dan menyimpulkan sendiri. Ya. Okay. Let's take one more and then we're going to have a break. Ya. One more, please. Yes. Mungkin. Tidak apa-apa kita berbeda dan kadang setuju berbeda asalkan buktinya kuat. Kalau saya ngomong aja saya bisa ngomong hari ini.